Ya, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Jadi ini kumpulan pertanyaan. Yang pertama, penjelasan antara overdam, underdam, critically dam. Coba diulang tadi apa? Apakah memang beda transfer fungsi atau? Ya, atau bisa dari satu transfer fungsi itu dengan mungkin kondisi inputnya berbeda atau apa, sehingga menghasilkan grafik yang menjadi overdam, underdam, sama critically dam. Dari satu transfer fungsi yang sama. Ya. Oke, jadi underdam, overdam, critically dam itu adalah karakter yang dipunyai oleh satu transfer fungsi, ya, suatu transfer fungsi. Artinya kalau transfer fungsi ini transfer fungsi seperti ini disebut apabila dikasih step menghasilkan underdam, overdam begitu. Nah, jadi kalau dia menegaskan seperti yang kami sampaikan, itu bukan transfer fungsi yang berbeda, tapi transfer fungsi yang sama. Ya. Kalau saya tulis di sini, ya, jadi seperti yang pernah kita sampaikan, dia overdam, underdam, kemudian critically dam, itu bisa dilihat dari nilai apanya? Setanya. Dari setanya. Dalam persamaan apa? Dalam persamaan second order. Ya, atau dalam dalam transfer fungsi second order. Second order secara garis besar bisa ditulis K per tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta atau S plus 1. Kan begini. Nah, jadi zeta ini menentukan dia nanti overdam, underdam, ataupun critically dam. Sehingga kalau zetanya tertentu, nah yang menentukan ini zeta berapa? Kalau overdam zeta nilainya berapa? Lebih dari 1. Critically dam sama dengan 1. Kalau underdam zeta itu antara 0 dan 1. Jadi dia kurang dari 1. Tapi lebih dari 0. Ya, itu adalah underdam, ya, lebih dari sampai dengan 0 kalau nggak salah. Coba bisa kamu lihat. Jadi ini kalau sama dengan 1 critically dam, antara 0 dan 1 underdam. Lah, kemarin cara membuatnya, nah misalkan ya, ini contohnya apa Pak? Contohnya kalau ini toh kamu buat berapa? Kamu buat 1, kamu buat 2, kamu buat 3 boleh. Ya. Misal. Jadi ini misal toh itu sama dengan 2. Berarti yang GS ataupun transfer fungsi itu K nanti K berapa saja? Berarti 2 kuadrat. Berarti apa? 2 kuadrat S kuadrat plus 2 zeta kali 2 S plus 1. Nah, berarti nanti kalau zeta ini sama dengan 1, berarti 4S kuadrat plus 2 kali 1 kali 2, S plus 1. Ya, betul. Berarti 4S kuadrat plus 4S plus 1. Nah, kalau ini 4S kuadrat 4S plus 1, karena zetanya 1, maka dia nanti dikasih step akan critical dam. Maksudnya apa critical dam itu? Ya belum ada osilasi lah gitu ya. Hampir terjadi osilasi.
Walaupun dikasih step berapapun. Nah, nanti kalau setanya kurang dari 1, misalkan setengah. Kalau seta setengah berarti 4S kuadrat plus 2S, karena ini setengah, plus 1. Nah, nanti karena kurang dari 1, maka dia under D. Oke, sampai situ. Nah, kalau lebih dari 1, misalkan 2, berarti 4S kuadrat plus 2 kali 2 kali 2, berarti berapa? Plus 8S berarti. Dia nanti pasti overdam, artinya tidak berosilasi. Jadi underdam saja yang berosilasi. Ya, coba kita lihat dengan Simulink. Ini juga mulai awal, klik Simulink dan seterusnya. Nanti bisa, nah ini saya ulang-ulang supaya tidak ada pertanyaan gimana membuka Simulink. Ini pun saya baru buka MATLAB-nya, baru buka Simulink. Itu kan, mudah-mudahan responnya cepat. Oke, sambil nunggu Simulinknya ada pertanyaan. Jadi kalau ini apa namanya? Saya punya zeta sama dengan 1, maka GS sama dengan K per berarti 4S kuadrat plus tadi kalau zeta sama dengan 1, 4S. Ya, 2 kali 1 kali 2. Berarti 4S plus 1. Kalau zeta lebih dari 1, ya, berarti GS-nya adalah K per 4S kuadrat plus lebih dari 1 misalkan 2, berarti 2 kali 2 kali 2, berarti berapa? 8S plus 1. Ini misal saja kan, zeta kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Maka GS-nya misalkan dibuat berapa? Setengah. Ya, 1 ini dibuat angka 2, berarti jadi 8. Dibuat angka setengah, berarti jadi K per 4S kuadrat plus 2S. Karena 2 kali setengah kali 2 plus 1. Nah, maka apabila kita kasih step, nanti masing-masing ini, ya, kita kasih step, nanti dia punya respon seperti apa. Ya, jadi transfer fungsi tadi ada 3 kan, 3 GS tadi. Jika kita kasih step, maka responnya seperti apa? Nah, ini tanda tanya. Nah, kita lihat dengan pakai Excel. Pakai Simulink. Ya, jadi kita ambil transfer fungsi. Yang pertama, ya, saya kasih langsung 3 ya, 3 transfer fungsi. Nah ini. Yang pertama, ini K-nya kita anggap 1 aja, ya, yaitu K per 4, kemudian berapa tadi? 4. Ya, 1. 4, 4, 1. Pada saat zeta sama dengan 1. Yang kedua, pada saat lebih dari 1, 4, 8, 1. Kemudian yang ketiga, berapa? 4, 2, 1. Nah, dari sini yang osilasi mana, Pak? Yang underdam mana? Kan gitu. Apabila dikasih step, maka kamu bisa jawab belum? Kalau ada 3 transfer fungsi ini, maka apabila kita kasih step, mana yang berosilasi? Nah, saya kembalikan lagi. Mana yang berosilasi? 1, 2, atau 3?
Halo? Yang berosilasi adalah yang under dam. Lah ya, yang under dam 1, 2 atau 3? Atas, tengah atau bawah? Bawah. Yang bawah, ya, karena tadi kita ambil setanya kurang dari 1. Oke, kita cek, kita kasih step. Stepnya misalkan juga nilainya 1, berarti nanti nilai tertingginya akan 1 ya, ini step-stepnya. Karena ini step sebesar MM-nya adalah 1. Oke, masing-masing kita kasih step. Masing-masing ini stepnya kita sadap kan gitu. Ya. Maka responnya gimana? Ya, ini kita kasih respon satu persatu dulu supaya tahu nanti apa bedanya. Setelah itu kita jadikan 1. Yang jadi 1. Pertama 1. Ya. Kenapa ini? Oke. Ini yang jadikan 1 perlu 3. Ada 3 sinyal yang masuk. Kita sadapkan. Sini ini sadapkan. Sini ini kita sadapkan. Sana. Oke, sekarang mau berapa ini time-nya? Ya. Anggap time-nya 50. Jadi ini tadi ya menurut teori kita 4 S² plus 4 S plus 1. Setanya berapa? Setanya 1. Berarti critically damped. Dia belum berosilasi. Jadi hampir berosilasi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian jadi ini orde 2, tapi seolah-olah kan orde 1 kalau karena tidak ada osilasi. Kemudian yang ini under dam. Nah, lebih landai lagi. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir dia tadi over dam yang kedua. Yang ketiga ini adalah under dam. Berarti berosilasi. Nah, ini. Oke. Kalau kita lihat ketiganya. Nah, maka yang biru ini adalah yang mana? Yang tengah, transfer fungsi yang mana? Yang biru. Yang atas, tengah, atau bawah? Yang tengah, karena over dam. Kemudian yang kuning ini hampir osilasi. Itu adalah yang critical. Ya, yang critical itu yang atas karena sama dengan 1. Kemudian yang orange ini adalah under dam. Gitu. Jadi misalkan Pak, ini kok critical dam? Buktinya apa? Kalau ini saya kurangi sedikit saja dari 1, maka dia akan naik dikit gitu. Cuman nggak terlihat seperti yang orange ini. Naik kemudian turun, walaupun dikit. Jadi naik turun ini osilasi, ya, fenomena osilasi.
Nah, artinya kalau saya kurangi 1, kurang dari 1 sedikit saja, maka dia akan naik dikit gitu. Misalkan berapa? 0,9. Berarti 2 kali seta, 2 seta tau. Ya. 2 seta tau berarti 2 kali 0,9 kali 2 berapa? Berarti 4 kali 0,9 berapa? 3,6. Oke, berarti ini 3,6. Ya, saya klik run. Tadi yang critically damp kan tengah. Nah, ini dia ada naik dikit, coba kok nggak terlihat ya, berarti di zoom in. Nah, ini kuningnya kan naik lebih dari 1 dikit gitu ya. Nah, kuningnya ini lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 nanti pasti akan kembali ke 1. Ya, akan kembali ke 1 karena yang new steady state-nya ini adalah semua 1. Nah, dia tadi kita zoom in tadi bagian yang kuning ya critically damp, dia ada lebih dari 1 dikit saja karena kurang dari 1-nya dia 0,9. Pada saat kurang darinya 0,5 jadi oranye ini jadi under damp. Jadi seperti itu. Kira-kira sudah menjawab? Iya, Pak, sudah. Halo? Iya. Makasih. Oke, next. Nah, ini juga ada hubungannya. Perbedaan step respon antara overdamp, critically damp, dan dengan first order. Oke, dengan first order. Nah, kalau dilihat dari visual, mungkin agak sama gitu ya. Ini siapa? Octavia? Iya, Pak. Coba dijelaskan pertanyaannya. Oh iya, jadi tadi kan kalau dilihatnya kan kalau yang underdam itu yang berosilasi gitu ya, Pak. Tapi dibilangnya kalau overdam atau critically dam itu kan nggak berosilasi, dan first order juga nggak berosilasi. Nah, itu nanti membedakannya kalau step response gimana ya, Pak? Oke, ini saya kasih orde 1 ya. Orde 1-nya berapa? Misalkan saya buang tengahnya, berarti 4S plus 1. Gitu. Nah, ini kamu mau membandingkan yang critically damp dan overdamp tentunya ya, karena sama-sama tidak berosilasi. Oke, good pertanyaannya. Berarti itu menunjukkan sudah merenung-renungkan gitu. Loh, ini kok hampir sama gitu ya. Ini yang orde 1, kemudian critically damp. Ya, ini nanti saya ganti critically damp ya. 3,6-nya saya ganti. Kemudian sama yang overdamp. Nah, ini saya ganti lagi ke critically damp. Coba diperhatikan yang ini adalah first order critically damp overdamp. Ini saya jadikan 1. Sudah sampai sini? Kalau bingung ini semua saya hapus. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini yang jelaskan tadi. Oke. Yang nomor 1, pertanyaan 1 adalah bagian bawah yang tadi. Ya, untungnya ada kemiripan dengan persamaan 2 ada kemiripannya atau melanjutkan.
Oke, saya klik run. Kemudian kita klik individu dulu yang 4S. Coba perhatikan, dari 0 dia langsung naik. Oke. Dari 0 dia langsung naik. Perhatikan juga ini yang critical dam. Dia dari 0 langsung naik atau landai dulu? Ada sedikit kelihatan, ada sedikit landai ya. Iya. Oke. Kemudian yang ini juga. Ini juga ada kelandaian. Gitu kan? Ya. Sekarang masing-masing dari masing-masing itu kita jadikan satu menjadi ini. Nah, coba kalau kamu lihat ini, yang first order yang warna apa? Oh, yang warna kuning, Pak. Yang warna kuning. Berarti kamu sudah bisa bedakan. Apa bedanya yang first order dengan critically damp dan overdamp? First order itu selalu naiknya itu langsung. Kalau second order, third order, fourth order, dia ada landai dulu, baru naik. Oke. Sehingga kalau FOPDT, first order plus dead time, dia lambat sesuai dead time-nya atau lag time-nya ataupun apa itu. Jadi dead time, lag time atau delay time. Nah, setelah itu naik langsung, nggak landai dulu karena first order. Oke, paham ya? Berarti ini kamu sudah bisa membedakan mana first order, mana critically damp. Coba critically damp yang oranye atau yang biru? Tadi kan critically damp sama overdamp. Iya, yang critically yang biru atau yang oranye? Biru. Yang biru. Ya, karena dia hampir muncul ya, hampir muncul osilasinya. Yang overdamp ya. Oh ya, over sehingga dia lebih landai ya. Apa bahasa Jawanya sebenarnya dam itu terdam. Jadi overdam. Jadi sangat terdam atau dicemet lah gitu. Dicemet gitu sehingga dia tidak mengembang. Hampir mengembang gitu. Critical. Ya, bahasamu apalah gitu ya. Ditahan gitu kan, kalau ditahan kan ke bawah, dia jangan sampai naik gitu kan gitu. Jadi yang oranye ini overdamp. Oke, berarti overdamp, critically underdamp, first order sudah tahu. Iya, baik. Sudah menjawab pertanyaan? Pak. Iya, sudah menjawab. Okay. Next, pertanyaan berikutnya. Sri Rani. Tadi nomor 16 ya. Muncul kok hilang. Saya kemarin ngerjain soalan jadi Yang ditanyakan apa? Itu penyelesaiannya kan itu derajat 4 gitu, Pak. Biasanya menggunakan kompleks, saya belum paham. Kemarin kan contoh soalnya hanya derajat 2. Kalau soal 17 sampai derajat 4 gitu, Pak. Dan itu kalau dari Mansolnya menggunakan lampiran L. Sementara di bukunya tuh tidak sampai lampiran L. Jadi kayak nggak ada lampiran L, jadi belum tahu saya. Oke. Coba bisa lihat 6-17. 6-17. Ya, saya lihat problemnya atau soalnya ya. Dynamic behavior take-back reactor can be approximated by a transfer function model. Ya. T accent S over Ti accent S is equal to 3 times 2 minus S over 10S plus 1 times 5S plus 1. Oke. Jadi ini adalah transfer fungsinya.
Transfer fungsi sekali lagi mewakili proses. Dan itu didapatkan dari differential equation. Ya, kalau non-linear dilinearisasi menjadi Laplace untuk dapatkan transfer fungsi. Ya, jadi ini T output, TI input. Ini adalah transfer fungsi. Oke, TI adalah inlet temperatur. T adalah outlet temperatur. Dan time constant dalam hours. Nah, time constant ada dalam hour, dalam menit, dalam detik, dan seterusnya, tergantung dari konstanta parametermu. Pada saat kemarin misalkan ada A, R2. A itu apa? Luasan. R itu apa? Hambatan. Nah, misalkan itu. Nah, kemudian ada flow rate-nya, mendapatkan flow rate. Flow rate dalam satuan apa nanti akan muncul sendiri. Apa namanya? Time-nya. Oke, ini kan adalah dalam jam. Inlet temperatur varies in a cyclic fashion due to change in ambient temperature from day to night. Pernah saya kasih contoh sinusoidal input itu naik turun kan begitu. Contohnya suhu ambient pada saat siang hari atau pada pagi hari rendah, kemudian siang naik, sore rendah, malam sangat rendah, pagi mulai naik lagi kan gitu. Nah, inilah cyclic. Nah, as approximation assume TI very sinusoidal. Nah, ini berarti TI-nya itu berupa sinusoidal. 24 jam dengan amplitudo berarti kenaikan naik turunnya itu 12 derajat Celcius, berarti tinggi sekali ini. Perbedaan temperaturnya sangat luar biasa ini kalau ambient ini. Nah, namanya juga memisalkan ya. What is the maximum variation in outlet temperature? Maximum variation. Nah, ini sebenarnya masuk dalam sinusoidal ini sebenarnya memang. Sinusoidal respon ataupun frekuensi respon. Frekuensi respon itu ada di chapter berapa? Chapter lumayan akhir itu di pengendalian. Nah, tetapi secara prinsipnya, ya, secara prinsipnya, Pak, ini sebelum ke penyelesaian. Jadi ini ada transfer fungsi atau proses. Ini ada proses. Ya, ada proses. Prosesnya apa? Back reaktor. Reaktor. Dia mau melihat apa? Melihat respon yang dilihat apa? Adalah T. Terhadap perubahan apa? Perubahan TI. TI ini adalah ambient temperatur. Nah, begitu kan? Ya. Nah, T-nya itu bagaimana? Apabila ambient temperatur itu berubah-ubah seperti ini. Oke. Maka T-nya ini bagaimana? Nah, ini mempunyai amplitudo 12. Dengan period berapa? Period berarti dari puncak ke puncak ini berapa? Berapa jam? 24 jam. Ya. Misalnya dari tengah hari ke tengah hari ataupun dari malam hari ke malam hari, kan gitu. 24 jam amplitudonya karena ambient temperatur. Ya. Periodnya tahu nanti apa? Frekuensinya tahu kan gitu. Sehingga ini kita TI itu punya A sin omega T. Periodnya tahu, A-nya tahu, sin omega T. Ya, maaf, amplitudonya tahu, berarti A-nya nanti tahu. Sin omega T, sin omega dari period itu tadi. Nah, kemudian prosesnya apa? Prosesnya adalah transfer fungsi yang ditulis 3 2 min S ya. 3 kali 2 min S per 10 S plus 1 4 S plus 1. Betul gini ya. Nah, ini TI-nya ini. Maka TIS-nya apa? Kemudian masuk ke dalam transfer fungsi ini ketemu
TS-nya apa. Nah, kemudian yang dicari adalah T. Memang cukup complicated. Nah, nanti bisa kita ulang sebenarnya di frekuensi respon. Cuman kalau ini bisa kamu selesaikan, frekuensi respon selesai. Frekuensi respon itu adalah transfer fungsi apabila inputnya dikasih sinusoidal, maka T-nya ini berapa? Nah, oke, coba. Ini kamu selesaikan atau ada macet? Untuk persamaan akhirnya sudah dapat Pak, cuma inverse lapasnya yang Gimana? Persamaan akhirnya sudah dapat. Terakhirnya yang inverse lapasnya mencari nilai T-nya itu bingung. Oh gitu, oke. Jadi pengertiannya dulu, coba saya cek, misalkan ini sudah. Nah, hanya A sin omega T. Nah, omeganya tahu sehingga dapatkan di situ. Oke, intinya ini untuk mengetahui TI-nya. Nah, TI ada dimasukkan ke sini. Untuk dapatkan omega. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kamu buat ini kan sudah mulai bingung kan di sini? Ya. Iya, Pak. Iya. Ini sudah mulai bingung. Ya, artinya ini sampai sini, kemudian ada persamaan apa namanya? S-nya untuk sinusoidal. S-nya untuk sinusoidal tadi apa? Omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Betul ya? Omega per S kuadrat. Ya. Ya. Jadi berapa T? Kemudian TS-nya. TS itu berarti apa? GS kali TIS. Kalau kamu sudah punya TIS ini, nah berarti responnya TS itu adalah kan GS itu kali TI. GS-nya apa? Ini 3, 2 min S per 10 S plus 1, 4S plus 1 kali, nah ini omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Makanya pertanyaan siapa ini? Sri Rani, ini kan orde 4 gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini orde ada 2, ini ada 2. Nah, ini adalah real, beda gitu kan. Ini adalah mungkin mungkin kompleks gitu kan. Betul kan? Ini real beda, ini kan kompleks. Ya. Nah, kalau kita lihat di YouTube, nah, coba di YouTube saya. Saya stop dulu. Yang invest Laplace ya. Yo video. Oke, invest.
ngapain masuk. Nah, jadi ini untuk yang bagian jadi untuk kompleks, bagian yang kompleks itu dibuat seperti ini. Bagian yang tidak kompleks ya dilihat seperti yang first order, seperti yang pertama. Nah, jadi ini kan sebenarnya plus others kan gitu sebenarnya. Kalau nggak salah di akhir itu saya tulis lah plus others. Nah, others ini ternyata kombinasi antara kompleks dengan ya kompleks dengan real. Jadi sebenarnya itu anunya apa namanya clue-nya di situ. Pada saat kamu real, yang kompleks itu ya kamu perlakukan seperti yang di sini, nggak usah di apa namanya, misalkan NS per DS. Di sini kan alfa I adalah NS per DS kali S plus BI. NS per DS-nya ya semua, apakah itu ada kompleks, apakah ada real, semua. Tapi dalam hal ini alfa I mencari apa namanya yang real beda, mencari real beda. Nanti ketemu alfa I, akan ketemu. NSDS-nya ini ya semua. Kalau kamu punya ini ya ditulis semua. Ini adalah NSDS. Paham ya? Paham. Nah, gitu. Jadi NSDS itu ya semua yang kita punya yaitu ini. Oke, nanti akan ketemu alfa I. Kemudian kalau pada saat kita kompleks faktor NSDS ini ya semua pada saat NSDS gitu ya. Ya, dimasukkan untuk dapatkan ya, makanya ini plus others juga, plus others juga. Nah, contoh untuk kompleks kemarin juga sudah saya berikan. Sebenarnya nggak perlu cari, semua kita hanya nyari alfa, beta, B, omega. Yang mana itu sebenarnya hanya dari apa namanya? Koefisien persamaan kuadratnya itu, B dan omega itu. Tapi alfa 1, alfa beta 1 itu apa? Setelah diinputkan sebagaimana yang real beda ini, diatur sedemikian rupa sehingga ketemu bilangan alfa plus J beta. Nah, alfa 1 beta 1 sudah ketemu, nggak usah nyari alfa 2 beta 2, nanti pasti konjugasinya. Dan sebenarnya video lain juga sudah ada saya berikan. Nah, itu pada saat kompleks dikerjakan siapa itu? Nur siapa? Ya Pak Ikhwan. Ya, Nur Ikhwan sudah dikerjakan itu. Nanti videonya itu nomor berapa, Nur Ikhwan? Kamu kerjakan nomor berapa itu? Lupa. Dulu dikasih soal sama Pak Aju langsung ditulis di. Oh iya, itu ya, apa? Tugas ya? Iya Pak. Ya, itu apa tugas waktu itu. Nanti bisa diupload itu mestinya. Oke, nanti lebih detail tentang frekuensi respon, lanjutannya akan kita berikan di pengendalian proses pada saat kita frekuensi respon. Tapi secara prinsip itu adalah frekuensi respon adalah transfer fungsi yang inputnya kita kasih sinusoidal. Nah, ini nanti apa namanya? Responnya
Ya. Responnya sebenarnya seperti ini. Nah, nanti kasih bocoran. Jadi kalau ini adalah transfer fungsi, kemudian ini adalah sinusoidal, maka nanti responnya juga akan osilasi gini. Ya, kalau dihimpitkan itu sebenarnya, misalkan ini di record juga, ya, itu adalah ini adalah input gitu, outputnya nanti akan gini, ya kira-kira gini, akan ikut gini. Nah, coba kita simulasikan, nah gitu. Jadi untuk sekarang ini caranya sudah tahu, kita simulasikan aja untuk membayangkan, ya, yaitu saya letak di bawahnya untuk membedakan apa namanya second order sama kan 4S ini 10S, betul kan? Kemudian source-nya, inputnya berupa sinusoidal. Kita cari sin. Nah ini sin deh. Oke. Dengan amplitudo tertentu, frekuensi tertentu. Itu ya. Anggaplah ini 1 sama 1. Atau mau 10 juga boleh. Ini untuk menggambarkan aja. Atau punya tadi juga nggak apa-apa. Amplitudo berapa? 12. Frekuensi berapa tadi? Benar ya? Ini saya belum cek frekuensi ini rumus ya. Rumusnya kamu cari di solution manual itu. 0, berapa? 28. Seriran itu. Kalau 0,0 itu bikin susah misalkan ya. Kita buat 1 gitu. Oke. Ya. Ini kan membayangkan saja. Nanti silahkan diubah juga. Bisa kita ubah supaya mudahkan dulu. Ya, jadi ini berupa sinus. Nah, ini second order yang atas first order. Kita run. Oke. Ini tadi kan prediksi kita adalah juga berosilasi, ya, karena ini anunya osilasi. Nah, ini berosilasi. Nah, tapi osilasinya kok nggak bagus gitu ya. Mestinya ada di solvernya ya. Solvernya ini perlu diubah. Mana solver? Saya agak anunya beda dengan yang simulate model option. Ada yang solver di mana? Ataupun konfigurasi untuk running. Simulate. Modeling. Nah,
akselerator. Saya biasanya versi yang lama itu ada simulasi konfigurasi atau apa gitu ya. Itu kita ubah ODE 45 itu menjadi stiff gitu ya, supaya smooth itunya. Bukan nggak lupa tempatnya. Tidak selalu pakai soalnya. Solver gitu ada. Solver konfigurasi. Bukan. Lupa. Oke, itu nanti dulu aja, wis. Sekarang cuman anunya ini nggak semut aja, gambarnya kurang sip. Nah, ini mau kita bandingkan ya antara input dengan output. Oke. Coba kalau kita lihat dari sini, ini maksimumnya berapa ini? 4 sekian. Terus 3, kemudian, nah setelah itu dia akan constant. Ya. Kalau ini kita buat apa namanya, input outputnya, yang 4 tadi kan yang warna biru. Kemudian yang warna kuning itu adalah berapa ini? 12. Amplitudenya kan 12 tadi. 12 dengan frekuensi 1. Jadi yang kuning ini adalah input, ya. Yang biru ini adalah output. Tapi sebenarnya ini smooth untuk sinusoidal ya, nggak lancip-lancip gini. Nah, nanti bisa saya cari apa konfigurasinya itu untuk solvernya kita ubah. Ya, jadi berosilasi terus sehingga berapa nilai steady state-nya. Nah, ini nggak ketemu karena apa? Berosilasi. Dia osilasi terus. Oke, paham ya? Nah, coba kalau kita lihat di sini ada keterlambatan sedikit. Jadi output adalah kuning, outputnya adalah biru. Dia seolah-olah ya di kondisi steady itu akan sama terus, akan sama. Ya. Berosilasi dengan amplitudo yang sama, periode yang sama, terus seperti itu. Dengan keterlambatan yang sama. Ya, dengan keterlambatan yang sama. Pada saat awal saja ini yang agak beda, ya. Karena apa? Pada saat awal dia, nah ini satu siklus pertama ini yang mungkin apa berbeda, masih transien. Jadi tapi setelah itu akan oscillatory respon atau respon yang selalu berosilasi seperti sinusoidal itu. Nah, oke, dengan cara yang sama kita cek untuk yang apa namanya
second order ini. Ini kan second order. Coba ini responnya juga sudah ada ya. Ya. Oh, dia ternyata seperti ini. Coba kita cek. Ini apa namanya? Naik turun yang kuning ini adalah inputnya, yang biru juga output. Ya. Pada saat awal dia ya memang ada transien, tapi setelah itu konstan. Coba kita ini tadi ya yang bawah, loh kok turun terus gini? Apakah nanti akan steady? Ya, apakah nanti akan steady? Kita lihat aja, misalnya 100. 100 diperpanjang waktunya. Nah, seperti ini. Berarti dia menuju ke kondisi steady juga. Cuman pada saat awal sekian siklis itu dia masih transien. Ya. Jadi bedanya apa? Yang first order tadi, first order hanya beberapa siklis saja untuk transien, tapi second order ya ada lebih banyak siklus baru constant. Ya, jadi ini constant terus. Apa buktinya ini constant? Ya, karena dia tidak makin naik atau makin turun. Begitu makin naik, makin turun dia akan tidak stabil. Oke, paham ya? Nah, coba sekarang kita persiskan dengan yang ada di situ, yaitu 3 kali, ini kan 3, 2 min S gitu ya? Ya. 2 min S, berarti min 1. Ini 2S min 1. 2 min S berarti min 1, 2. Nah, kan sama aja dengan 2 min S. Betul? Oke, coba kita klik run. Jadinya seperti apa? Apakah dia... Nah, ya mirip-mirip, cuman ininya tinggi rendahnya agak berbeda. Ya, karena K yang atas kan berbeda. Tadi cuma 1, sekarang 3 kali sekian. Nah, cuman kalau lihat ini juga dia akan stabil. Coba kita lihat sini. Maksudnya osilasi terus begitu ya. Nah, juga hampir mirip aja. Jadi yang atas itu ada negatif, tidak mempengaruhi kestabilan. Yang mempengaruhi kestabilan kemarin yang bawah saja. Jadi numerator tidak mempengaruhi kestabilan. Denumerator mempengaruhi kestabilan. Ya, ini terbukti kita min S dia tetap aja stabil. Tapi begitu yang di bawah ada min S, ada yang negatif, artinya akan dapat positif akarnya positif, maka tidak stabil. Kalau ini 2 min S atau min S plus 2, akarnya kan positif. Nah, tapi dia nggak apa-apa. Atau akarnya yang atas itu kan zero positif atau negatif tidak mengaruhi kestabilan. Tapi kalau pool yang positif akan mempengaruhi kestabilan. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ke next pertanyaan. Pada problem 523C, bagaimana cara kita menjawab masalah yang diselesaikan dengan matematik model menggunakan penjelasan secara kata. Secara apa? Kata apa ini? Kata-kata. Iya, Pak. Di 5.23C itu kan kita disuruh nyari
output gitu pakai final value theorem, tapi untuk yang pertanyaan C itu disuruh habis kita nemuin nilai angka dari final value theorem itu disuruh jelasin secara physically gitu Pak. Nah di Mansolnya itu saya juga nggak paham gitu Pak. Dia di Mansolnya jelasin kalau nilai segini itu berarti dia artinya itu ntar di sistemnya gini 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 gitu Pak. Oke, 5 baru atau 5 lama? 5 lama Pak. 2, 3. Oke. Stir tank heater, assume transfer fungsi between heater input UT. UT ini adalah inputnya, tank temperatur, YT, dia mempunyai transfer fungsi ini. Sudah bisa dipahami kan, berarti GS adalah YS per US. Ya, asalnya dari YT per UT atau YS per US. Kalau masih dalam time domain, ya T sudah dilapaskan S. Transfer fungsi sudah dilapaskan, berarti GS itu YS per US. Sudah punya first order. Dengan menggunakan final value theorem, respon rectangular pulse adalah ini. Repeat calculation dengan unit rem. A dan B sudah bisa. Sudah Pak. Yang pakai limit final value theorem di PPT-nya Bapak. Nilainya berapa untuk yang A? Sebentar Pak, saya juga. Nah, karena rectangular berarti kan dia balik lagi tuh. Balik naik kemudian turun kan gitu. Berarti kalau final value-nya mestinya ya pancet, balik lagi ke 0. Kemudian kalau rem, berarti mestinya naik terus. Berarti tak terhingga. Bukankah begitu? Sepertinya ya ada, sebentar Pak. Coba saya lihat. Oke, A. Oh iya Pak, yang rektangular temunya 0. Ya. Jadi itu tadi baru saya nggak nyelesai, nggak ngitung, tapi sudah tahu kalau 0. Kenapa? Ya, karena ini misalnya GS dikasih satu input, nah gini, dia balik lagi ke tempat asal, maka outputnya seperti apa kan gitu pertanyaannya. Dia mesti naik, ya kan ini kan order 1, dikasih step dia kan naik gini. Terus belum steady dia sudah balik lagi, kemudian turun. Lah, turun gini. Nah, gitu. Mesti balik sana. Berarti kondisi T tak terhingga dia mesti 0. Kemudian yang kedua, ini yang A, yang B, dia dikasih rem. Rem itu bisa naik, bisa turun. Maka outputnya bagaimana? Maka dia mestinya naik terus. Kenapa? Karena ini first order gitu ya. First order kasih naik terus, ini naik terus. Berarti tak berhingga kalau mau. Hingga, iya. Jadi ini 0, terbukti 0 kan? Iya Pak. Dengan hitungan. Nah, kemudian yang ini tak berhingga. Kamu hitung tak berhingga. Oke, sekarang yang C. Nah, saya lihat langsung. Dari kedua kasus A dan B, explain your answer physically. Ya, secara fisik. Is there the physical limitation on ramp of the heating rate? Nah, jadi saya langsung jawab yang C ini. Apakah ada limitation on ramp heating rate? Kira-kira, yang inputnya apa? Heating. Oke, inputnya heating.
Inputnya ini heating, pemanasan. Pemanasan ini apakah memanaskan terus unlimited? Terus naik? Enggak, Pak. Ada batasnya pasti. Ada batasnya. Batasnya itu apa? Bisa ya energi yang dibuat untuk manasin. Anggaplah ada batas. Ada batas itu berarti nanti suatu saat dia akan gini. Nah, berarti apa namanya? Nanti ada constraint-nya, ada batasnya. Jadi heating tadi yang paling mudah untuk membatasi itu adalah apa namanya? Valve ya. Valve, bukaan valve. Valve dibuka. Nanti akan 100% open. Berarti 100% open, misalnya ini open. Open 100% open ya sudah 100%, nggak bisa 101%. Demikian juga tutup 0%. Begitu nutup 0% ya sudah berarti ini 0 di sini. Nggak mungkin dia kurang dari 0%. Itu namanya batas. Oke, tapi kalau heater ini kalau naik dikasih terus mungkin juga kalau menurut saya. Ya, assume heater input dalam tangki. Berarti ini tangki. Anggaplah di ada keluar masuk enggak? Ya, anggaplah berarti ini steady ya, mestinya tetap kondisi steady. Ada masuk, ada keluar, kemudian ini ada key. Ya, ini ada key. Key-nya berupa tadi, yang pertama berupa rectangular, kan gitu. Dinaikkan, kemudian diturunkan. Yang kedua, dinaikkan terus. Dinaikkan terus, oke. Berarti gini, key itu anggaplah dari gas. Gas itu tentu saja, anggaplah dari ya ada sumbernya. Sumbernya ini dengan keran. Nah, keran ini maksimum 100. Berarti Q itu ada batasnya pada saat kerannya atau valve-nya mencapai 100% bukaan juga. Oke? Kira-kira gitu? Oh, Bisa ya bayangkan berarti. Ya, Pak, paham. Berarti jawabannya itu tetap ada physical limitation-nya. Berarti fungsi rem yang tadi dari final value theorem kan hasilnya tak hingga. Berarti itu di kenyataan nggak bisa sampai, nggak benar sampai tak hingga gitu, Pak. Ada physical limitation-nya. Betul. Secara hitungan tak terhingga. Secara fisikal ada batasnya. Karena apa? Q-nya itu teko mana? Teko gas. Gas itu teko mana? Teko apa namanya? Tabung. Tabungnya ini untuk ke sana pakai apa? Keran. Kerannya dibuka mentok 100%. Anggaplah tabungnya ini unlimited, tapi kerannya kan limited. Ya, Nah, limited. Oke? Ya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, coba jawabanmu apa? Jawaban di situ. Untuk temperatur perlahan-lahan kembali ke nilai steady state ketika berada panas. Oh, yang ini yang yang B naik terus, naik sebanding dengan waktu terus. Terdapat batasan fisik. Ya. Ya, Pak, walaupun listrik barangkali juga ada batasannya kan ya. Anggaplah kayak setrika gitu diuntir gitu kan. Diputar. Itu kan ada maksimum temperatur juga. Oven lah, anggaplah oven. Oven kan juga ada pengaturnya itu kan. Ada batasan secara fisik misalkan dari listrik. Kalau ini tadi yang jelas misalnya dari gas, tabung gas. Gas di situ ada kompor itu kan ada alhamdulillah. Ya, misalkan ini panci gitu kan, ada kompor. Kompor ini ada gas kan gitu. Di sini ada untuk ngatur besar kecilnya api. Nah, pada saat awal mungkin kecil, sampai api
paling besar. Nah, ini jadi ini limitation-nya. Ini adalah kerannya itu adalah valve-nya ini adalah ini loh. Kalau kita di tabung gas ini kompor gas. Ya, sudah menjawab ya? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Paling bawah. Pada suatu soal ditunjukkan unit mixer dengan heater di bawahnya. Mixer dengan heater di bawahnya. Nah, seperti gambar itu tadi. Kita pakai lagi. Apakah pemodelan matematisnya berupa mass balance atau heat balance? Dan apakah bisa dipadukan? Ada mixer dengan heater di bawahnya. Nah, jadi itu adalah coba siapa ini? Fanani, apa maksudnya? Iya Pak. Fanani. Jadi saya pernah lihat soal Pak, ada heater, ada mixer, terus bawahnya ada heaternya. Dan maksud saya apakah bisa ditemukan rumus yang di akhirnya rumus hubungan antara massa dan heatnya gitu Pak. Kurang lebih ya bagaimana cari MC berarti gitu Pak. Ya, jadi itu mestinya ya pasti ya. Kamu ngomong neraca energi, pasti membawa neraca massa kan gitu, karena energi dibawa oleh massa. Kalau ini tadi ada mixer, terus ada heater. Heater adalah Q itu tadi ya. Nah, jadi saya gambar lagi. Ini misalnya kompor gas, ini untuk ngaturnya. Nah, ini sumbernya misalnya gitu. Ini Q. Nanti gasnya ini bisa kamu jadikan listrik juga nggak apa-apa. Ya, intinya ada sumber. Oke. Untuk mendeskripsikan suatu proses. Berarti ya pertama tergantung juga dari apa maumu. Ya, maksudnya begini. Apakah case-nya itu seperti ini? Maksudnya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Ya, ini tidak ada masuk, tidak ada yang keluar. Berarti masanya tetap. Kalau massa tetap berarti kan masalah ngomong energi top yang di situ, energi. Tetapi energi ini kan tetap aja memanasi suatu massa. M-nya ini berapa? Berarti ini adalah kondisi batch. Nah, kalau kondisi batch nanti T pada time tertentu, ya, time T tertentu, berapa T-nya? Kan gitu. Ngomongnya time. Kenapa? Karena dia hanya memanaskan satu massa yang ada di sini. Ya, pada time tertentu T-nya juga akan naik. Ataupun kalau diturunkan Q-nya akan turun, misalnya gitu. Lah, tetapi kalau misalkan ada massa yang masuk, Q input, ada massa juga yang keluar, Q output. Nah, berarti ini kan ada ya ada massa masuk maupun keluar, ada energi yang masuk maupun keluar, ya di samping yang ada di tangki ini saja. Nah, karena ya ini dua-duanya bisa terjadi. Ini keduanya bisa terjadi. Cuman yang pertama tadi batch, yang kedua ini adalah proses continuous. Ya, keduanya melibatkan massa dan energi dalam penurunan rumus-rumusnya. Kenapa? Karena tentu saja Q besar ini massa besar, ya saya tulis saja Mas M kalau gitu, atau F lah supaya enggak. Massa besar flow rate gitu ya, dengan flow rate yang kecil kan beda nanti kenaikan temperaturnya dengan Q yang sama. Dengan Q yang sama, flow rate-nya beda, kenaikan temperatur akan berbeda. Demikian juga yang batch. Dengan Q yang sama, M yang dipanaskan beda, tentu saja waktu yang diperlukan juga berbeda sampai suhu tertentu. Oke, Fanani? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak.
Sudah menjawab? Nah, Ya, sudah Pak. nah, cuma nanti case-nya bisa dilihat di berbagai problem itu. Stir heating tank itu jelas sudah ada awal-awal kan gitu. Bisa yang batch ya berarti pakai persamaan untuk batch. Makanya simulasi untuk batch itu lebih susah daripada continue. Kenapa? Karena dia berubah tiap waktu. Kalau continue kan bisa konstan tiap waktu pada saat tertentu. Hanya kondisi transient saja yang berubah. Nah, di dinamika ini seringkali yang kita ingin tahu itu juga transiennya. Transiennya itu seperti yang awal-awal tadi diskusi, ada yang landai, ada yang cepat, ada yang langsung kan begitu. Ada yang langsung naik, ada yang landai dulu baru naik, ada yang sangat landai, ada yang critical landai atau critical dan seterusnya. Itu adalah transiennya. Setelah itu kan continue. Nah, itu yang proses continue seperti itu. Dia berubah pada saat ada perubahan. Tidak ada perubahan, dia konstan. Kalau batch ini ya memang setiap saat berubah karena apa namanya? Tidak sama, setiap saat tidak sama kondisinya. Kalau continue suatu saat bisa sama kondisinya. Semua yang masuk sama dengan yang input. Massa yang masuk sama dengan massa input, energi yang masuk sama juga energi yang keluar gitu ya. Maaf, jadi massa masuk, massa output sama. Energi masuk, energi output sama. Nah, itu nanti suatu saat jadi steady. Tapi proses itu berlangsung terus, mengeluarkan Ki terus, fluid keluar terus, dan ada yang masuk terus, begitu. Nah, sebagian besar industri kimia yang besar-besar ya, yang besar-besar kapasitasnya itu ya continuous umumnya. Oke, sudah nggak ada lagi pertanyaan di situ. Mudah-mudahan sudah paham. Saya akhiri ya. Karena nggak ada pertanyaan ya sudah. Saya akan menjawab ada yang di pertanyaan itu saja. Nah, yang tidak bertanya ya berarti sudah memahami semua tanggapannya. Ya, ini saya kira penting ya kamu membuat pertanyaan karena apa? Kamu berusaha mencari apa yang belum saya pahami. Kalau tidak bertanya ada dua kemungkinan. Nggak ngerti belas ataupun sudah jelas gitu kan. Belas sama jelas ini agak tipis ya. Belas sama jelas gitu kan. Selisih J sama B aja. Jelas sama belas gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terkait untuk kuis 1 besok, itu berupa esai atau pilihan ganda ya Pak? Ya, disiapkan aja semua. Baik, terima kasih Pak.